dari sisi konteks sebetulnya video itu sangat bertentangan. Jadi misi utamanya ingin membangun Nusantara bersatu, persatuan itu ya. dalam terminologi Irving Goffman front stage-nya. Jadi panggung depannya adalah Nusantara bersatu. Iya. Ternyata panggung belakang backstage-nya adalah perpecahan, pertempuran. Ya. Karena ternyata di belakang panggung mereka bicara soal pertempuran. Iya. Jadi betapa bohongnya pertunjukan di GBK itu. Di dalam narasi itu ada aktor kan, ada Benny Ramdhani, ada Jokowi. Iya. Dari situ kita bisa melihat ternyata lingkaran kekuasaan itu betapa buruknya. Kita ini pemenang Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus ditonton. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba kasus, penyebaran kebencian, semua bisa dilakukan dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Tapi ini kerja bareng, ada siapa di ujung nih? Racikan Berita. Chicken Berita. Racikan Berita. Ini siapa nih? Jadi IDC. Hah? IDC channel. IDC channel. Terus Ibrahim Haji channel. Terus Mimbar tuh Salwa Media. Wim channel. Adnan Balpas. Wah, Om Lim punya juga ya. Jadi saudara sekalian menonton pakai channel dan channel yang lain, ini kita kolaps menamakan diri atau disebut sebagai para YouTuber pejuang. Oke, ini pupuk kumpul jagoan saya sebelah kanan Profesor Antoni Budiawan, yang belakangan tulisannya makin kenceng, Prof. Masya Allah, keren, sangat mencerahkan. Tapi baca sambil merem-merem. Takut soalnya. Sebelah kiri saya ada muda, akrab dengan mahasiswa karena masih aktif sebagai dosen, ASN. Saya kemarin ledekin, ASN kok Mbalelo? Gua kan aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa. Jadi kerja untuk negara, buat penguasa. Gitu Bet ya? Ya. Ubedillah Badrun. Yang ujung Haji Mursalin atau Om Lim. Wah, ini bisa jadi bukan pesaing ya, mitra saya ya. YouTuber juga, podcast juga. Turunannya Om Lim. Saudara sekalian, kita masih ngomongin kisah di GBK Sabtu 27 November ketika ada acara bertajuk Nusantara Bersatu. Tapi ternyata dalam narasinya justru memecah belah persatuan ya. Kita mulai dari Prof. Silakan Prof. Ini potongan video pendeknya Benny Ramdhani yang ternyata pejabat pemerintah BP2 ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, yang dibayar oleh APBN kita. Nah, ini APBN saya nggak rela banget Prof, uang pajak saya bayar orang seperti itu. Gimana Prof? Ini dia memprovokasi Jokowi, dan sedikit ya saya ingin mengatakan bahwa ternyata di ujung video itu Jokowi mengatakan, perhatikan, iya kencengin aja. Jadi yang memprovokasi si Benny Ramdhani dan Jokowi tanda kutip memberikan instruksi, iya kencengin aja. Coba deh, simak baik-baik video yang viral itu, dengerin baik-baik, walaupun habis itu hilang, iya kencengin aja. Nah, gimana Bro? Iya, terima kasih Bung Edi. Ini kalau kita lihat narasi apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani ini sangat bahaya. Pertama adalah bahwa ini seolah-olah melawan atau mengusulkan untuk pemerintah represif. Ya. Jadi mereka yang tidak, yang mengkritisi, yang secara kritik
politik ini kan sebetulnya sangat baik sekali untuk Ya. memberi masukan kan, Ya, kan ya. ini seolah-olah tidak ada tempat. Ya. Nah ini terutama kalau kita kaitkan sekarang ini dengan yang protes demo yang sekarang lagi besar di China. Oh, Ya. Jinping ya ini luar Nah biasa itu. ini sangat ini sekali besar sekali ini demo protes dan mendapat perhatian dari Presiden Biden. Biden ya. Oke. Presiden Biden mengatakan masyarakat harus diberi hak untuk berkumpul dan memprotes secara damai terhadap kebijakan atau undang-undang Ya. atau perintah yang mereka sengketakan. Artinya yang mereka kritik ya, mereka setuju apa segala harus diberikan hak Ya. itu gitu. Ya. Nah, bahkan di Amerika sekarang meluas. Kalau kita lihat di sana meluas, di China dan di Amerika, di kampus-kampus di Amerika meluas mendukung protes yang di China. Mendukung hak masyarakat untuk melakukan protes damai. Ya, Nah, ya. apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani dan klarifikasinya bahwa ya ini bukan sekedar protes lagi dari masyarakat, tetapi sudah menjurus kepada fitnah, kepada ujaran kebencian dan sebagainya. Oke. Makanya saya mengatakan klarifikasi dari Benny Ramdhani justru sangat bahaya. Justru ini adalah fitnah kepada masyarakat. Blunder lagi malahan ya. Iya. Iya. Harusnya adalah kalau memang itu pertama adalah katanya video itu tidak utuh, nah tolong dikasihkan video utuhnya yang mana? Ya. Nah itu ya, jangan bilang ini di video tidak utuh lalu tidak benar. Kalau itu tolong diberikan video utuh. Ya. Itu tuntutan dari masyarakat. Oke. Nah yang kedua adalah bahwa mana yang ujaran kebencian, mana yang fitnah, mana yang dikatakan bahwa ini adalah untuk menjatuhkan Jokowi. Oke. Ya. Ya. Nah itu coba tolong dilihat, jangan ini menjadi fitnah saja, tetapi harus diberikan contoh-contoh atau bukti yang narasi yang diinikan, yang Ya. diberikan itu. Yang dituduhkan itu ya. Yang dituduhkan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa terakhir ini mengatakan tuntutan dari masyarakat Jokowi mundur, Ya. ini sama juga tuntutan sekarang yang di China, Xi Jinping mundur. Oke, jadi Kan sekarang sama saya saja, potong, maaf gitu Pak. kan? Jadi gini, saya potong bentar. Jadi kita tahu Cina itu negara komunis yang semuanya serba sangat diatur, sangat ketat dan otoriter sekali. Tiba-tiba kisah demo kali ini bisa menjadi suatu yang betul-betul baru, bro ya. Rakyat berani bersuara terhadap penguasanya. Dan ini menarik sekali. Nah, sekarang kita ke sebelah kiri saya. Ubed ini 1-2 hari ini artikelnya berjudul Indonesia Emas itu bagus sekali ya, bagaimana Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi sudah terjebak menjadi negara kekuasaan gitu Bet ya. Dalam konteks ini Bet, bagaimana sebagai pengamat politik yang juga akrab dengan mahasiswa, berinteraksi secara intens melihat peristiwa GBK dan khususnya video pendek itu Ubed. Ya. Dan saya ingin sedikit tambahin lagi di kalimat terakhir Jokowi bilang sambil megang-megang itu kan apa namanya, megang-megang astagfirullahaladzim masker. Dia bilang begitu, ya kencengin aja. Nah gini, ini terjemahnya apa nih Bet? Silakan Bet. Pertama video itu kan cara kita melihat video itu kan pertama lihat konteks, Ya. yang kedua lihat aktornya, yang ketiga lihat narasi yang diproduksi dalam video itu. Jadi pertama kalau kita lihat konteks video itu adalah satu peristiwa yang menjadi bagian dari peristiwa apa yang disebut dengan Nusantara Bersatu. Iya. Iya. Dari sisi konteks sebetulnya video itu sangat bertentangan. Jadi Jadi misi utamanya ingin membangun Nusantara Bersatu. kesatuan, persatuan Itu ya. dalam terminologi Irving Goffman front stage-nya itu. Jadi panggung depannya adalah Nusantara ya. Bersatu. Iya. Ternyata panggung Backstage-nya. belakang, ya backstage-nya adalah perpecahan, pertempuran. Pertempuran, ya. Karena Mereka bertempur. ternyata di belakang panggung mereka bicara soal pertempuran. Iya. Jadi betapa bohongnya pertunjukan di GBK itu. Betapa bohongnya katanya. Karena di belakang panggung mereka pertempuran narasinya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam narasi itu ada aktor kan, ada Benny Ramdhani, ada Jokowi. Iya. Dari situ kita bisa melihat ternyata lingkaran kekuasaan itu betapa buruknya. Apa? Dari mana indikatornya? Karena seorang ketua badan negara
semacam memberikan masukan ya kepada presiden loh. Kepada presiden dengan diksi-diksi yang justru sifatnya provokatif. Masukannya parahan. Ya semacam arahan ngeri juga ya, ketua badan itu di bawah presiden tapi mengarahkan presiden ya. Gak apa-apa. Jadi itu satu interaksi yang menurut saya ya menurunkan kualitas sebagai kepala negara. Dan parahnya ketika Benny Ramdhani mengusulkan diksi pertempuran, Jokowi meresponnya kencengin ya gitu ya. Kencengin aja gitu. Jadi ada sedikit penekanan di situ ya. Jadi saya melihat ini juga menunjukkan bahwa kapasitas presiden mestinya dia sangat kritis untuk tidak merespon itu secara seperti itu. Lalu kemudian mestinya saat itu presiden mengingatkan seorang Benny Ramdhani. Nah dari sisi aktor ya, Benny Ramdhani ini kan aktivis ormas ya. Jadi kalau kita lihat siapa Benny Ramdhani ya, aktivis ormas sebetulnya, karena dia ketua PMII dia. PMII. Di Manado tahun 96 gitu. Jadi aktivis 98-nya itu udah kelewat ya sebetulnya. Jadi kalau dari lihat tahunnya dia menjadi pengurus ketua PMII itu tahun 95-96 kurang lebih ya, antara tahun itu. Jadi ya posisi lalu kemudian melakukan ke Jakarta, lalu ya sedikit ada klaim sebagai aktivis 98 sebetulnya. Oke, kembali ke meskipun soal saja ya. Soal narasi itu. Jadi yang menarik adalah bahwa tempur lapangan satu. Kedua, ketika si Benny memberikan masukan atau arahan kepada presiden, presiden menyimak dengan baik. Dan mestinya menurut saya ini kalau dia seorang negarawan dia bilang, jangan gitu, itu kan bla bla bla. Tapi kan nggak ada itu kan. Ini artinya apakah ini mengkonfirmasi seperti artikel UGAT bahwa Indonesia sudah terjebak atau sudah berperilaku sebagai negara kekuasaan? Salah satu ciri dari maksud itu adalah kekuasaan begitu represif terhadap rakyat. Dan ada sentralisasi kekuasaan di situ, ada pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Jadi kalau melihat ciri dan ada narasi yang sifatnya pembungkaman terhadap masyarakat, bahkan menakuti yang bersifat represif, ya itu juga salah satu indikasi dari apa yang disebut dengan maksa. Negara kekuasaan yang mengabaikan aspirasi publik dan menghilangkan rasionalitas dalam proses pendidikan. Dalam konteks demokrasi bahayanya apa sih kalau negara kekuasaan? Oh ya, bahaya luar biasa. Karena misalnya begini, contoh paling empirik ya. Jika negara demokrasi itu mendengarkan aspirasi rakyat, maka peristiwa 2019 ketika mahasiswa rakyat dan ratusan ribu buruh berdemonstrasi menolak revisi undang-undang KPK, tapi kan kemudian diabaikan oleh KPK. Bahkan ratusan intelektual datang ke istana untuk minta Jokowi membuat perpu untuk membatalkan undang-undang KPK pun tidak didengar, diabaikan. Jadi pengabaian itu ciri maksud dan akibatnya kemudian KPK menjadi lemah. Dan korupsi makin merajalela. Jadi bahayanya luar biasa, rakyat dirugikan. Yang kedua kasus undang-undang Omnibus Law juga sama. Yang dirugikan bahkan saya melihat ini 52% generasi muda dirugikan dari undang-undang Omnibus Law. Jadi betapa luar biasanya dampak dari maksud karena mengabaikan aspirasi publik. Oke, Bro. Tambah, Bro. Saya tambahkan sedikit. Oke, Bro. Tadi bahayanya maksud ini negara kekuasaan terhadap demokrasi. Ya. Pertama adalah maksud ini cenderung akan melanggar hak asasi manusia. Itu represifnya adalah hak asasi manusia. Itu yang utama. Minimal hak menyatakan pendapat di muka umum itu minimal ya. Salah satu dan bisa lebih berat dari situ. Dan yang kedua adalah tentu saja yang namanya represif, pertama adalah hak asasi manusia dan ini bisa dilanjutkan dengan penghilangan nyawa. Nah, itu kan banyak yang terjadi kalau di negara-negara diktator atau segala kan begitu semua gitu kan. Negara kekuasaan maksud itu adalah diwakili oleh para diktator. Nah, itu akan menuju ke sana gitu. Jadi pengadilan jadi menangkap orang tanpa ada pengadilan lagi. Nah itu yang ini dan di sini kalau kita lihat apakah sudah terjadi apa belum?
coba menilai, ya kan, Bung Edi? Ini korban makar. lalu 7 bulan 15 hari, Iya. dan itu adalah karena masa tahanan di situ. Iya. Artinya apa? Artinya di situ tidak terbukti kesalahan itu. Karena dicocok-cocokkan dengan masa tahanan lagi. Ya, supaya nggak musik face juga. Ya. Kalau di Bidut Boy kan mereka kehilangan muka juga kan. Nah itu makanya di sini kekuasaan itulah, pengadilan sudah dikuasai, ya semuanya sudah dikuasai. Nah ini yang bahaya dari negara kekuasaan, bukan hanya terhadap demokrasi, tetapi terhadap hak asasi manusia. Oke, sekarang pindah ke Om Lim. Om Lim ini orang yang real di lapangan, dan mohon maaf kalau saya menyimpulkan beliau punya masa real di lapangan. Ini sorry ya, nggak provokator nih. Sebentar, nggak. Jadi ketika dia mengatakan tempur lapangan kita siap, kita lebih banyak nih, gimana yang punya pasukan di lapangan nih? Saya mau menyoroti dari sisi moral dan agama. Oh gitu, iya. Kejahatan terbesar di dalam kepribadian seseorang itu disebutkan di dalam Al-Quran itu dia bisa fitnah, riba, tajas, menyelidiki. Tapi di atas itu yang paling besar itu adalah namimah. Namimah itu memfitnah dan mengadu domba. Ini yang dilakukan oleh si Beni. Ya. Sedangkan sekarang tidak bisa memfitnah karena medsos. Jadi tahu orang yang sedang di fitnah ini. Ya. Dia mengatakan bahwa ingin lari dari Pancasila, Pancasila, ya. Ini jelas ini akan berlanjut panjang. Ya, jangan dikaitkan dengan masa ya. yang jelas dia sudah menantang-nantang, katanya nyaman pasukan bambu runcing. Ya. Hati-hati, di sini ini masih banyak darah apa itu pejuang ya, yang menyelamatkan Indonesia dari kemerdekaan ini. Hati-hati. Ini kalau tidak dilakukan oleh polisi atau TNI, ini saya khawatir bukan kita yang takut. Jangan-jangan mereka memang dalam keadaan mau jatuh itu memang mencari-cari cara untuk itu. Nah itu lebih bagus diselesaikan. Saya kira mungkin pendek itu aja yang saya minta untuk polisi dan TNI bertindak terhadap pejabat yang berkelakuan seperti ini. Kalau sampai ke atasnya tadi saya nanti belum sampai situ lah. Ininya dulu. Padahal saya mau sebagai mantan Komandan Jenderal Kopasanda, nggak usah saya panjangin Kopasandanya, tapi dia punya masa Kopasanda sebelum jadi Kopassus. Soalnya saya kalau kita terlalu maksimum cuma menghadapi satu kunyuk satu ini gitu ya. Enggak. Oke, kalau gitu ke Ubed, saya gini, Ubed. Jadi ketika video Bedi ini viral, tadi pagi kalau nggak salah saya lihat itu ada video lain, video lama dia di istana pribadi. Dia klik tempur lagi gitu ya. Jadi ada beberapa tokoh dia bilang saatnya tempur lagi. Jadi memang diksi tempur itu buat dia itu favorit betul. Nanti kita ditempur lagi. Jadi itu favorit betul. Nah, bagaimana nih orang yang punya teman mahasiswa banyak? dalam literatur negara-negara otoriter, negara fasis, diktator itu, ya diksi paling banyak adalah diksi tempur. Jadi kalau kemudian narasi yang paling banyak digunakan oleh Beni Ramdhani itu menunjukkan bahwa secara analitik ya, bahwa dia ada watak diktator, otoriter, represif, dan seterusnya. Saya kira berpotensi analisis itu bisa menjadi benar begitu, karena secara empirik orang-orang yang kemudian memproduksi narasi tempur adalah orang-orang yang memang berinteraksi dengan karakteristik fasis ya. Iya, dan itu dilakukan oleh seorang Beni Ramdhani yang tidak memiliki latar belakang mungkin aparat begitu ya. Tapi itu menurut saya satu diksi yang berbahaya bagi seorang kepala badan di pemerintahan. Oke, kepala badan itu institusi negara kan? Dibiayai oleh APBN dari pajak rakyat. Dan kalau nggak salah dalam tupoksinya bertanggung jawab langsung ke presiden kalau nggak salah. Dan itu biasanya begitu. Tidak berhubungan dengan tupoksi dia itu. Oh iya enggak, itu pekerja migran. Dia urusannya soal migran, tapi ternyata kemudian. Jadi saudara sekalian, ini sekali lagi menjadi konfirmasi. Tadi pagi atau kemarin saya bikin podcast tentang Anwar Ibrahim, yang statementnya mengatakan bahwa tidak ada lagi penunjukan menteri sebagai hadiah. Ya, dia mengatakan bahwa saya akan menunjuk orang-orang yang membantu saya bukan karena hadiah, bukan karena penguasa, tapi gitu kan.
Nah itu kan sebaliknya di Indonesia bukan rahasia lagi ya, Pak. Menteri Wamen kita punya 34 menteri, 24 wamen. Dahsyat nggak? 58 34 menteri, 24 wamen, dan belum kepala badan, para komisaris BUMN yang sebagian besar adalah orang-orang yang dianggap punya jasa kepada Jokowi. Padahal jauh-jauh hari saya masih sempat podcast 14 April 2014, Jokowi mengatakan tidak akan membentuk kabinet gemuk, tidak ada koalisi segala macam, bohong semuanya. Nah sekarang saya oke lah, saya setuju dengan Om Lim tadi, kita tidak terpancing untuk ngurusin si kunyuk ini, ya kan? Tapi walaupun saya pancing-pancing gak kepancing, tapi kita ingin negara yang mengambil alih hal-hal seperti ini, ya kan? Ini kan sudah pemecah belah, Prof. Menurut Prof Antoni bagaimana baiknya negara seharusnya seperti apa? Misalnya polisi atau apa, bagaimana sebagai terhadap orang-orang semacam Benny Ramdhani ini? Iya, jadi ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah sudah bukan kecenderungan lagi, tapi ini adalah sudah mencoba menjadi aksi dari represif ini. Oh, ya, bahwa narasi itu udah niat bukan niat lagi, jadi sudah meminta izin, untuk melakukan pembersihan. Mungkin kita bisa bilang begitu kan. Jadi kita bisa bayangkan mereka yang tidak paham itu akan dijadikan, akan dibersihkan dari negeri inilah, boleh dikatakan begitu, mau ditangkap, mau diapakan gitu, jadi bukan. Nah, ini juga masalahnya. Iklan dulu. Iklan. Betawi. Namanya jadi Betawi. Ini kampung Betawi, saudara. Ini di daerah kampung Betawi. Oke, lanjut, Prof. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah memang ini suatu kesalahan dari kita punya sistem politik. Oke. Di mana bahwa pertama adalah presidential threshold. Oke. Dari presidential threshold ini kan berarti bahwa memang didesain sedemikian rupa bahwa ini harus terjadi kartel politik. Ya, paling sedikit 20, tetapi kita lihat bahwa ini ada cuma dua capres. Ya. Nah, kemudian dua capres ini bergabung lagi. Nah, jadi mau tidak mau ini adalah di dalam kabinet ini membagi-bagi. Nah, kondisi 2014-2019 ini diperparah bahwa partai politik ini tidak cukup. Lalu kemudian dinamakan namanya relawan-relawan. Ya. Nah, kenapa mungkin relawan? Karena di sini adalah sepertinya Pak Jokowi pada saat itu adalah bukan sebagai petinggi partai. Sehingga untuk menyaingi partai ini perlu relawan, memerlukan bahwa ini ada masa juga. Iya. Nah, justru relawan ini yang sekarang kalau kita lihat partai sudah partai ini secara formal ya pekerjaannya ditinggalkanlah sebagai pengawas, sebagai apa itu. Tetapi sekarang yang bergerak membahayakan ini selalu relawan. Relawan yang mengusulkan 3 periode, relawan yang mengusulkan ini seolah-olah jadi ini mengusulkan ini sah gitu kan. Nah, ini yang sangat bahaya sekali. Saudara sekalian, sebetulnya saya ingin ada closing dari namanya moderator kan mengarah-ngarahkan. Kita bukan lagi di BAP. Kalau di BAP nggak boleh. Jadi saya sebenarnya ingin mengarahkan kepada pembicara terakhir nanti Mbak Om Lim misalnya tentang tadi tidak ingin mengurusi seorang Benny, tapi ini negara bertindak bahwa ini sudah bibit perpecahan. Tapi misalnya masalahnya Om Lim, masalahnya adalah bahwa masalahnya adalah kalau ini harus ditindak, ini kan kalimat Jokowi terakhirnya kencengin aja. Ya udah kencengin, ini kan semacam tanda kutip restu atau perintah bahkan. Gimana mungkin nggak aparat bertindak termasuk pada yang ngomong kencengin aja? Ya, kesimpulannya memang seperti itu. Cuma saya menghormati rakyat kebanyakan yang sedang nampaknya sedang menyambut tentang copras-capres ya, lepas dari kita setuju atau tidak setuju. Tapi yang jelas
Jokowi tidak jadi menghadiri kami di Palu, minta untuk Anies tidak hadir. Takut kalah pamor. Kalah pamor. Nah ini si siapa Sungu Ramdhani ini kan dia harus mencarikan jalan itu. Buatlah acara itu dengan segala cara. Ternyata ibu-ibu kaget, minta pada keluar dan dikunci. Untung tidak disemprot pakai gas air mata itulah. Nah ini saya kira. Maka kita jangan terpancing. Pada orang yang sudah mau jatuh itu kan tinggal pegang apa sudah pegang. Kita jangan terpancing. Kita minta sekali lagi saya kira aparat untuk menindak ini, ya. Jangan sampai nanti rakyat yang bertindak. Saya kira itu. Ya, gitu. Oke, saudara sekalian, saya kira tambah seru, tapi kita mesti hati-hati, pinter-pinter nginjek rem dan gas. Jangan gas terus. Ini negeri ini masih negeri seperti ini. Jadi seperti biasa saya tidak ingin menyimpulkan, silakan penonton Bang Edi Channel dan channel-channel YouTuber pejuang lainnya menyimpulkan, tapi bahwa ini sebuah indikasi, saya ingin mengutip Ubed tadi, bahwa negara sudah terjebak pada negara kekuasaan, semakin menunjukkan batang hidungnya, menunjukkan wujudnya. Saya kira itu saja dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN dan TNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.